Organization atau WHO pada tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,5 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Artinya, 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah penyandang hipertensi terus meningkat setiap tahunnya. Diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi dan diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Kita memasuki di penyakit jantung dan pembuluh darah kardiovaskuler menjadi tantangan kesehatan utama di berbagai negara, baik yang sudah maju maupun yang sudah berkembang. Salah satu kondisi kardiovaskuler yang paling sering dialami masyarakat adalah hipertensi, yang juga menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia setiap tahunnya. Hipertensi kini menjadi masalah kesehatan global, termasuk di Indonesia, karena berperan sebagai faktor risiko utama yang dapat memicu berbagai penyakit serius lainnya seperti gangguan jantung, gagal ginjal, diabetes, dan stroke. Faktor risiko hipertensi pada wanita meliputi peningkatan tekanan darah sistolik, kadar gula darah yang tinggi, serta indeks massa tubuh yang tinggi. Menurut data sampel registration system di Indonesia pada tahun 2014, hipertensi dengan komplikasi menjadi penyebab kematian kelima di semua kelompok usia, dengan persentase sebesar 5,3%. Sementara itu, berdasarkan laporan International Health Metrics Monitoring and Evaluation pada tahun 2017, penyebab utama kematian di Indonesia adalah stroke, disusul oleh penyakit jantung iskemik, diabetes, tuberkulosis, sirosis, diare, Alzheimer, infeksi saluran pernapasan bawah, gangguan neonatal, serta kecelakaan lalu lintas. Laporan dari BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa biaya layanan kesehatan hipertensi terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, anggaran yang dikeluarkan mencapai 2,8 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2017 dan tahun 2018 meningkat menjadi 3 triliun rupiah. Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi hipertensi pada penduduk berusia 18 tahun ke atas yang terdeteksi melalui pengukuran mencapai 34,1%. Angka tertinggi ditemukan di Kalimantan Selatan sebesar 44,1%. Sedangkan Papua memiliki prevalensi terendah yaitu 22,2%. Hipertensi paling sering terjadi pada kelompok usia 31-44 tahun yaitu 31,6%, 45-54 tahun 45,3%, dan 55-64 tahun yaitu 55,2%. Prevalensi hipertensi mencapai 34,1% dengan 8,8% individu terdiagnosis. Dari yang terdiagnosis, 13,3% tidak mengonsumsi obat hipertensi dan 32,3% tidak rutin mengonsumsinya. Ini menunjukkan banyak penderita tidak menyadari kondisi mereka dan tidak mendapatkan pengobatan yang tepat. Alasannya kurang konsumsi obat termasuk merasa sehat 59,8%, jarang ke fasilitas kesehatan 31,3%, memilih obat tradisional 14,5%, dan lainnya. Hipertensi dikenal sebagai pembunuh diam-diam karena sering tidak menimbulkan gejala. Menurut Dr. Tunggul Situmorang, tekanan darah tinggi berisiko merusak organ penting seperti otak, jantung, dan ginjal. Hipertensi bisa dicegah dengan pola hidup sehat seperti tidak merokok, menjaga pola makan, aktif bergerak, dan mengelola stres. Data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa peningkatan faktor risiko dibandingkan pada tahun 2013. Pemerintah mengatasi hipertensi dengan edukasi cerdik dan patuh, pemeriksaan tekanan darah yang rutin, serta layanan kesehatan yang lebih baik, termasuk Posbindo, PTM untuk deteksi dini. Kementerian Kesehatan mendorong semua masyarakat termasuk pemerintah dan swasta untuk aktif dalam mencegah hipertensi. Langkah penting untuk menerapkan gaya hidup sehat
di keluarga dan mengelola risiko hipertensi dengan deteksi dini serta perubahan perilaku sesuai prinsip cerdik dan sikap patuh. Setiap 17 Mei, kita merayakan Hari Hipertensi Dunia untuk meningkatkan kesadaran mengenai pencegahan dan pengobatan hipertensi. Dr. Anung Sugihantono menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, termasuk pengukuran tekanan darah dengan berbagai kegiatan untuk sosialisasi dan pemahaman tentang hipertensi.